Dan jika kamu berkeliaran terus kamu mendapat orang yang salah, kamu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena itu jalan yang kamu jalani. Kamu juga tidak tahu pada saat kamu mabuk, kamu masih hidup atau kamu sudah mati. Apakah pada saat kamu mabuk terus kamu mati itu adalah mati syahid? Itu adalah mati kafir. Mati kafir adalah mereka yang langsung ke neraka. Bukan cuma kamu yang disalahkan oleh Tuhan, tapi orang tuamu. Terus aku mikir, iya kalau semuanya dampaknya ke aku, nggak masalah kan aku yang kerjain, aku yang harus membesenin kalau sama orang tua aku. Kayak gitu. Terus aku nangis, aku coba bangun sholat tahajud. Di situ aku nangis kayak Allah itu berhadapan sama aku, Tuhan itu berhadapan sama aku kayak dia tuh mau berubah gitu. Ih mau nangis tahu. Sebenarnya itu kayak gimana nih? Kayak teguran sebenarnya itu. Ya teguran yang sentuh hati kayak gitu. Jadi kan yang penting kan udah istilahnya kalau udah begitu udah jadi pembelajaran lah ya. Istilahnya kan sekarang kita berpikir gimana nih caranya naikin martabat keluarga, terutama orang tua. Karena gini, apapun yang kita kerjakan walaupun halal tapi dengan satu kali keburukan pasti semua akan buruk. Ya, saya setuju dengan itu. Percaya pasti mau kamu rajin sholat mau apa, tapi kalau satu kali minum ya udah dicap minum. Iya, Benar nggak? sampai sekarang aku masih diatain loh nih. Pasti. Karena begini, buat orang-orang itu kayak gimana ya? Apalagi kita nih yang di dunia malam ya. Kita di dunia malam yang udah ngerasain istilahnya alkohol. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Malam gimana rasanya tepat, terus istilahnya digendong sama orang-orang situ lah ya untuk pulang. Ini kalau aku sih tangkapnya ya, orang-orang itu bakalan sulit menerima kalau kita bertobat. Iya betul. Nah, sulit. Betul. Nah, itu salah satu ujian sumpah. Aku juga orang yang so bersih ya. Aku juga masih minum tapi nggak separah dulu lah. Dulu tuh kayak tiap malam minum. Mereka udah apa lah. Dan aku berpikir gini, oke, aku kotor, tapi aku nggak sekotor dulu. Paham nggak? Aku juga nggak sebersih ini. Dan setidaknya aku mau berubah, walaupun memang ya masih agak belok sedikit, tapi ya emang Alhamdulillah gitu. lah perubahannya. Itu malam memang gitu. Jadi semua orang berubah juga, nggak ada yang langsung misalnya kamu preman, pemabuk, pemegal, tiba-tiba langsung jadi ustadz, dakwah. Nggak segampang itu berubah. Jadi aku sih kayak sebenarnya ini aku juga kasih pengalaman ya. Emang dunia malam kita banyak teman, ya banyak teman. Nah seperti tadi contohnya yang pas ada tepar. Nah, padahal di situ yang ada tahu itu teman-teman adek. Tapi kenapa teman-teman adek nggak bisa ngejaga adek? Paham nggak? Bukan dalam arti mabuknya, bukan. Kalau masalah mabuk itu masalah pribadi ya. Yang aku maksud ini, kenapa teman-teman nggak bisa ngejagain? Karena dalam video itu, nggak mungkin video itu tersebar kalau bukan ada teman-teman. Mungkin. Jadi kalau aku sih sekarang ya, prinsip sekarang, aku mending nggak punya teman. Yang aku sering kontak nih kayak Ade, Indah, segala macam semua. Itu sebenarnya aku nggak teman. Ya aku anggap keluarga. Bedain yang namanya teman sama keluarga. Kalau namanya teman nih ya, yuk nongkrong tiap malam nongkrong tuh. Kalau yang namanya keluarga nongkrong tapi kayak minum Thai tea, kayak sharing itu namanya keluarga. Kalau yang namanya teman nggak pasti yuk nongkrong yuk di klub yuk. Nah itu sebenarnya sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya, apa sih gunanya gitu? Kita nggak dapat uang enggak, Mabuk iya, sial iya, bangunnya apalagi nggak enak gitu kan. Saya kalau menurut aku pertemanan itu cuma titel, karena
kita nggak tahu yang mana benar-benar teman. Nah, dan sebanyak apapun temannya kita, di saat kita di bawah, itu yang tanggung kita sendiri. Jadi kalau aku pribadi lebih memperkecil circle pertemanan. Jadi kalau misalnya yang aku ngobrol sampai segininya berarti ya udah aku akrab. Jadi kalau kayak teman-teman yang baru kayak itu palingnya say hello, apa kabar ini, udah pergi. Sebenarnya sekarang di umurannya berapa nih? 27, astaga 27. Oh 21. Yang kasih Femina. Jadi di umur kita yang istilahnya lewat 20 tuh. Iya, ya Kayak capek coy, asli capek yang namanya temenan, yang namanya percintaan. karena begini yang namanya tongkrongan atau pertemanan gini. Aku datang ke tongkrongan, aku sama teman-teman cerita temannya kita sendiri. Di saat kita nggak ada, yang diceritain itu kita. Itu yang namanya teman. Pertemanan ya. Sudah begitu. Jadi ya apa gitu, buat apa? Iya, betul. Jadi untuk kedepannya ini ada yang mau ngapain nih? Kayak mau langsung nikah kah gitu ya? Insya Allah doakan. Kalau saya sih nih, umur 21 itu sebenarnya ingin menikah, tapi karena keadaan ini masih begini, menurut saya ingin buat sesuatu yang seperti kita cerita tadi, bahwa saya ingin mengangkat derajat keluarga saya dengan mobil saya sendiri. Seperti kamu kan, Di? Ya. Jadi saya ingin seperti itu. Saya tidak ingin dicap buruk sepanjang masa. Saya ingin dilihat, oke lah, saya buruk dalam pergaulan, tapi insya Allah saya baik di kerja keras saya. Istilahnya gini, nggak peduli kita buruk di luar, yang penting kita malaikat di keluarga kita sendiri. Amin. Itu yang penting sih. Tahu nggak nih, waktu pada saat saya seperti ini, saya bisa menilai teman-teman siapa saja yang ada untuk saya. Ya. Terus saya bilang sama teman-teman saya bahwa saya meninggalkan pergaulan bukan pertemanan. Ya, benar. Jadi Benar. saya ingin saat saya begini, saya ingin melihat siapa sih yang ada untuk saya, siapa sih yang mendukung saya, siapa sih yang mendorong saya nantinya. Dan ternyata ya memang pertemanan itu fake. Ya, fake. Semua fake. Semuanya fake. Nggak ada yang mau mendorong. Orang yang kita temani saja dari nol maksudnya kita udah jilat air muda, udah sepiring berdua. Nggak ada pada saat kita memang terpuruk. Istilahnya kalau orang itu ya ada di saat kita senang doang. Rasain gak sih? Kalau kita lagi senang nih, wah semua teman ada Iya. tuh. Wah, Astaga biar diagung-agungkan. wih temanku. Giliran kita susah anjing, biar satu nggak ada. Betul. Makanya itu yang aku bilang tadi, semua itu balik lagi ke diri kita sendiri, yang tanggung diri kita sendiri, yang kena akibat diri kita sendiri, bukan teman. Walaupun kita ada masalah, teman cuman apa? Enggak apa-apa kok, sabar ya. Sabar. Cuma jadi semua sebatas itu dan negara yang baik. Dan yang tanggung siapa? Diri kita sendiri. Iya. Makanya sejauh ini masalah yang saya hadapi itu saya tidak pernah menceritakan. Karena saya tahu pasti kan mereka cuma jadi pendengar, bukan pemecahan masalah. Tapi yang saya tidak sangka-sangka adalah mereka yang pernah saya cuekkan pada saat saya ada di atas, adalah mereka yang datang pada saat saya di bawah. Mereka yang walaupun sekedar gimana kabarnya, udah baik, kabarnya kayaknya dengar-dengar kayak gini, walaupun kayak sekedar begitu, gue langsung merasa oh iya, dia emang teman gue. Itu. Karena istilahnya kita hidup nggak butuh pujian, kita cuma butuh orang-orang yang care sama kita, yang maksudnya pedulinya itu dari hati, bukan peduli saat kita ada uang. Kalau ada uang kan semua orang juga peduli, siapapun itu, biarpun binatang pun pasti peduli sama kita kalau ada uang. Terus ada sendiri udah punya calon nggak atau
masih mencari sana sini? Oh, salah satu yang buat saya berubah juga itu saya suka sama seseorang. Saya suka tapi nggak memiliki sih, tapi saya suka. Saya lihat orang ini kok pergaulannya kayak gini tapi masih taat sama ajaran-ajaran Tuhan. Terus saya oh, ini orang yang buat kayak oh gini ya, gue harus dapetin ini tapi jalannya Tuhan. Maksudnya Tuhan harus persatukan saya dengan jalannya, bukan dengan saya yang menjual diri saya ke dia atau dia yang menghampirin saya ke dia. Istilahnya memang sih aku percaya nih, sifat kita, perilaku kita itu menentukan jodoh kita nanti. Iya betul. Aku percaya, benar aku percaya. Betul. Karena kalau kita masih dugem, Iya, pacarnya kita didugem. Betul. Kalau kita masih mabuk, pacarnya kita mabuk. Iya betul. Tapi kalau kita ibadah, pacar kita ya taat ibadah lah. Iya. Jadi jujur nih deh, aku seneng nih dengan ceritanya Ade. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semoga niatnya Ade untuk hijab ini paten lah. Amin. Terus sebenarnya nggak usah dengerin kata-kata orang lah. Iya Ade hijab pak, udah deh. Dan kita berteman sama Ade dan berhijab nih. Iya. Gitu. Sebenarnya seperti yang Ade tadi bilang, kita putuskan pergaulan bukan pertemanan. Iya. Ya walaupun misalnya kita teman nih, pergaulan dugem, aku nggak mau. Tapi kita masih berteman. Kita masih berteman, masih apa kabar ini, kita masih berteman. Memang sih banyak orang yang suka salah paham ketika kita tidak menerima ajakannya teman. Munafik loh, kayak gitu ya. Oh munafik, baru juga berhijab pak, So suci loh. kayak gitu. Jadi sebenarnya berulang kali sih aku bilang, sebenarnya emang salah gitu seorang bajingan buah. Iya. Emang salah ya. Seorang bajingan pun bisa menjadi malaikat guys. Jadi Yang salah itu orang yang berubah tapi ngejudge orang buruk itu seburuk-buruknya. nah, contohnya kayak gini. Ada cerita nih ya. Preman Kamu banyak pengalaman. lagi minum-minum nih ya. Minum. Terus datang nih orang yang beragama. Iya. Terus ini kata orang yang mabuk ini bilang, ih, sejak kapan nih bisa kayak kamu orang? Jadi bisa taat agama, bisa dekat sama Tuhan. Tapi nih istilahnya yang buruk ini pun bisa punya pemikiran begitu. Tapi yang beragamanya, yang baiknya itu pasti berpikir, oh buruknya ada orang pak, Masuk neraka nih. masuk neraka pasti ada nih. Saya mau tanya nih, kan kamu orang yang sudah senior lah di klub malam. Anjay. Udah dari Semarang, Bandung, Kendari, apalagi kamu orang yang tahu selak beluknya klub malam. Saya mau tanya, apa sih yang buat orang tertarik? Memangnya klub malam itu adalah tempat yang dicap negatif semua menurut kamu? Ini yang aku tanya punya konten ya, karena dia itu orang yang berpengalaman. Sebenarnya gini ya, orang masuk klub malam belum tentu buruk. Oke, jadi terima kasih Ade ya, dan saya juga mau berterima kasih kepada Barbershop Ganteng dan Kedai Borbar, dan terima kasih buat tempatnya yang udah mau menyediakan saya untuk konten di sini. Thank you sekali lagi buat Barbershop Ganteng dan Kedai Borbar. Thank you sebesar-besar ya. Oke, jadi udahan aja ya. Dadah.